Sore itu aku tiba ke rumah setelah 3 bulan lamanya mengais rezeki di ibu kota. Tentu saja aku kembali dengan alasan rindu pada anak istri. Anak lelaki berusia 4 tahun, sedang lucu-lucunya diajak bermain dan bercerita apa saja. Meski cadel, tapi asik bila didengarkan, banyak hal yang ingin ia tahu. Pernah bertanya padaku tentang uang. "Pa, uang itu duit?" "Iya." Tanyanya antusias, terdengar lucu tapi memang dia ingin tahu. "Iya, nak, uang itu duit," jawabku sambil mengulang pernyataan. Itulah kelucuan putra sulungku. Selalu memberi rasa rindu. Namun, ada yang lebih memberi rasa kangen lagi. Siapa lagi kalau bukan istriku? Capek, lelah, dan letihku akan sirna seketika bila memandang wajahnya tersenyum mesra untukku. Cantik sekali. "Mau mandi bang?" tawarnya setelah beberapa lama aku tiba. "Iya, aku mandi dulu ya," jawabku berlalu ke kamar kecil di belakang rumah. Iya, beginilah suasana di kampung. Kalau musim hujan pasti banyak air di sumur tapi saat kemarau harus rela mandi ke sungai yang berjarak sekitar 100 meter lebih. Tidak jauh memang, tapi risih ketika banyak ibu-ibu mencuci dan juga mandi di sana. Pernah kutawarkan untuk membuat sumur bor supaya tak perlu repot lagi ke sungai, tapi mengingat harga jutaan membuat istriku melarang. Katanya uang sebanyak itu lebih baik buat modal berdagang. Ide cemerlang, di rumah ini, istriku menjual aneka jajanan anak-anak. Untungnya juga lumayan, bisa berlipat. Kalau yang modal Rp1.000 bisa dijual Rp2.000. Para bocah sekitar pun tidak keberatan merogoh uang untuk membeli jajanan yang unik. Pokoknya kami menjual lebih murah dibanding yang lain, biar untung dikit asal lancar. Ambil ilmu dagang orang seberang. Oh ya, namaku Fajar. Umur 30 tahun, sudah menikah dan punya anak yang masih berumur 4 tahun. Setelah selesai mandi, kami makan malam bersama. Kami lewati penuh kehangatan. Kedua mertua dan kakak iparku yang masih lajang sumringah menyambut kehadiranku di meja makan. Iya, adat di sini, si lelaki harus tinggal di rumah mertua selama belum mempunyai rumah bangunan sendiri. Aku duduk di samping kakak ipar, sementara itu istriku di hadapanku bersama si kecil. Ibu dan anak itu makan dengan lahap. Tangan lembut Naya begitu telaten menyuapi Rizky, anakku. Ingin juga rasanya disuapi, tapi keadaan di rumah tidak memungkinkan. Banyak orang hingga tidak leluasa untuk berbagi kemesraan. Melihat dan menatap istriku berlama-lama, rasanya malam ingin segera kutarik hingga semua terlelap dan aku akan mengurai rindu di dada yang telah lama membeku. 5 bulan tanpa sentuhan dan kasih sayang, jelas aku rindu itu. Sambil menyuapkan nasi ke mulut, tiada hentiku pandangi ia. Perasaanku, wajahnya semakin putih, atau mungkin karena cahaya lampu. Juga sedikit lebih kurus dari sebelumnya, sakitkah dia? Tapi sudahlah, mungkin ini hanya perasaanku yang lama menanggung rindu berat sebanyak bertonton. Pokoknya malam ini semua harus terbayarkan. Bila perlu dituntaskan hingga beranjak siang. Bagaimana dengan mandi wajib? Apa tidak malu bila ketahuan oleh mertua? Itu urusan nanti, mereka pun pasti mengerti bagaimana rasanya bagi seorang suami pulang dari merantau. Tak terasa, selang beberapa waktu azan Isya berkumandang. Itu tandanya aku harus tunaikan kewajibanku. Mumpung masih muda dan energi masih banyak. Tetap kuat dan penuh semangat. Kalau mau beribadah menunggu masa tua, takutnya mulai sakit-sakitan dan semangat telah mengendor. Lagi pula, apakah usia kita terjamin hingga tua? Rizky, ikut yuk, ajakku pada anak semata wayangku. Sambil melangkah, ku gendong si kecil seraya bercengkrama dalam canda. Terbersit di benak kalau anak ini sudah waktunya mempunyai adik. Usianya sudah 4 tahun. Sebentar lagi dia akan PAUD. Tidak salah kalau dihadirkan sosok teman bermain untuknya. Pria atau wanita sama saja, aku pasrah pada pemberian yang kuasa. Pulang dari beribadah, banyak teman yang mengolokku.
Mereka memainku dengan canda tentang kerinduan seorang perantau yang lama berpisah. Keseruan melam, sama persis seperti saat hendak berangkat mencari rezeki di ibu kota. Melelahkan tapi penuh keengetan. Aku hanya tersenyum menanggapi guyonan mereka. Itu semua biasa karena memang diriku yang sedikit usil suka menjahili orang juga. Jadi wajar kalau banyak yang membalas. Di rumah, semua seakan mengerti kemauan diriku. Mertuaku sudah mengunci KMR-nya, mereka mengurung diri di sana. Sedangkan kakak iparku pergi bersama temannya. Biasalah, anak muda, mungkin bertandang ke pacarnya atau sekedar berkumpul bersama. Akan tetapi, berbeda dengan kami. Si kecil belum juga mau memejamkan mata. Mulutnya aktif bertanya tentang segala macam yang belum ia ketahui. Kurayu dan kubujuk supaya tidur, malah dia menarik tanganku untuk mengajak menonton televisi yang menyajikan aneka film anak-anak hingga malam. Aku kebingungan dibuatnya, sudah berat di ujung nih. Lama menonton, tapi belum juga mau terlelap. Akhirnya ibu mertua keluar mengajak Rizky ke dalam KMR-nya. Yes, aku gembira sekali. Secepat kilat masuk kembali ke dalam KMR. Senyumku melebar melihat Naya sudah menungguku di pembaringan. Bagaimana? Sudah siap? Godaku mencolek punggungnya. Siap apanya bang? Jawabnya tersenyum makin membuatku gregetan. Seumpama dia makanan, pasti telah kulahap sampai habis. Biasa, kalau papa pulang, mama pasti basah, jawabku genit berbisik di telinganya. Geli? Ah, ucap Naya kian memancingku. Rambut indah nan tergerai itu ku belai mesra. Sungguh, aku sangat mencintai istriku. I love you, sayang, bisikku lagi dengan napas berantakan. Dadaku bergetar kuat, jantung ini berdebar kencang. Cinta pada wanita yang selama 5 tahun takkan memberi rasa bosan untuk disentuh, bahkan terus ketagihan. Dia mengimbangiku, kedua tangannya menggelayut manja di leherku. Lalu, tangan itu bergerilya kemana-mana. Aku pun tak mau kalah, makin lama makin mengasihkan. Namun, tak lama kemudian, dia mendorongku. Ada apa sayang? Tanyaku penasaran melihat sikapnya lalu. Sambil memegang mulutnya, ia memungut baju pijamannya dan bergegas keluar. Sepertinya dia mau muntiyah. Aku makin penasaran, apakah yang membuat dia ingin muntiyah? Atau jangan-jangan, kemudian kususul istriku di KMR Mamdi di belakang. Dek buka pintunya. Kamu kenapa? Panggilku lembut seraya mengetuk pintu. Dia membukanya, dan kulihat banyak bekas muntiahannya di toilet. Apa yang dia santap di meja makan tadi terkeluarkan semuanya. Kusiram sampai bersih, tangan ini mengelus tengkuk Naya. Punggungnya juga kuurut. Kamu sakit? Tanyaku iba. Dia menggeleng. Mungkin masuk angin. Aku kerokia. Tawarku kasihan pada istri tercintaku. Tidak usah bang. Bentar lagi juga enakan, jawabnya terus mengeluarkan suara ingin muntiyah. Kalau gitu kita ke bidan saja ya. Ajakku lagi, aku tak ingin ada apa-apa dengan dirinya. Meski daerah kami masih terbilang perkampungan, tapi keadaannya sudah sangat modern. Banyak tempat menarik tersaji di sini. Jalan yang sudah beraspal dari pangkal hingga ujung kecamatan, jaringan internet begitu lancar untuk bersosmed, dan masih banyak lagi kecanggihan masuk ke kampung kami. Terakhir menstruasi kapan? Tanya bidan itu. 3 bulan yang lalu, jawab istrorku tegas. Benar, saat aku hendak berangkat ke ibu kota dulu dia lagi kedatang tamu. Jadi waktu itu emang tidak ada bekal untukku merantau. Lalu, istriku diperiksa secara intensif. Aku tidak mengerti apa-apa, hanya menonton saja dan mendengarkan percakapan mereka. Selamat, ya Pak Fajar, istri Anda Halimun 3 bulan, ucap Bu Bidan tersenyum kepadaku. Apa, Naya Halim? Bukankah waktu itu dia tidak kucampuri? Siapa yang menghamilinya? Anak siapa ini? Tanyaku terkejut dalam hati dengan mata terbelalak. Angin malam itu bertiup lembut, suara serangga malam memecah sunyi sepanjang jalan pulang.
Aku membisu menyimpan berjuta pertanyaan campur prasangka. Siapakah gerangan yang telah menghalimi Naya, lelaki tak bermoral mana itu? Aku ingin bertemu dan menyerahkan wanita di belakangku ini secara baik-baik. Bukan ingin berdebat atau mengadu kuatan, hanya meresmikan cinta terpendam antara mereka berdua agar menjadi cinta halal, tidak bermain petak umpet di belakang. Pagi hari, matahari baru saja menampakkan wajahnya. Aku keluar rumah sekedar jalan-jalan membuang rasa suntuk yang tiada mereda. Baru saja aku melintas di depan rumah Mbak Arlita tetangga sebelahku. Serta-merta ia memanggilku, dan mengajakku mampir sebentar di rumahnya. Ada apa, Mbak? Sepertinya penting dan bersifat rahasia. Aku jadi tidak enak hati nih, sungutku bertanya perihal permintaannya mengajakku ke rumahnya. Aku dan suami kerap melihat istrimu bercinta dengan lelaki lain. Waktunya pagi hari setelah aku usai mencuci, kebetulan pintu kamarmu tidak ditutupnya. Jadi kami sangat leluasa menyaksikan dari balik jendela. Telingaku bagai disambar petir mendengar cerita Mbak Arlita, yang diiyakan oleh suaminya, Kak Andra. Hati ini bak dizayat sembilu tajem, perih dan pedih sekali. Dugaanku benar, Naya memang berbuat zeurong di belakangku. Apa Mbak Arlita dan Kak Andra mengenali siapa lelaki itu? Tanyaku menguatkan diri padahal kini aku goyah dan rapuh, ingin menangisi nasib malang ini tapi malu. Kak Andra mendekat, mulutnya menghampiri telingaku. Sebuah nama ia bisikkan di indera pendengaranku. Jelas, tidak salah lagi. Memang lelaki itu pelakunya, sedari awal aku sudah menduga. Tapi jangan bilang siapa-siapa kalau berita ini tahu dari kami, pinta Mbak Arlita agar dia dan suaminya jangan diikut sertakan bila nanti ada hal yang tak diinginkan. Iya, Mbak, terima kasih banyak atas infonya. Lesu, aku menjawab permintaan beliau. Satu lagi, ibu mertuamu tahu tentang hal ini. Pernah waktu itu bapak dan ibu mertuamu pergi berdagang ke pasar mingguan, tiba-tiba ada barang yang ketinggalan. Nah, kembali ke rumah, beliau melihat sesuatu tidak wajar di dalam kamar kalian. Naya dengan lelaki itu, tapi ibu mertuamu pandai merahasiakannya hingga para tetangga tidak ada yang tahu kecuali kami, lanjut Mbak Arlita panjang lebar memperjelas prasangkaku. Bisa aku melihat jendela rumah kalian yang langsung terhubung ke kamar kami. Harapku demi menguatkan praduga. Benar saja, jendela rumah panggung bertiang itu begitu leluasa menembus kamar kami. Nampak jelas tempat tidur bisa ditangkap dari situ, mengintip dari celah kecil pun sangatlah bisa. Mereka berdua berkata jujur, ini bukan bohong. Oh, teganya engkau Naya. Begitu besar nafsumu untuk bercinta, kau bukan istri yang setia. Aku yang berjuang demi kebahagiaanmu, tapi kamu hianati dari belakang. Begitu kutuksku dalam hati, dan tanpa kusadari air mata tak mampu lagi kubendung. Kutepis rasa malu di hadapan Mbak Arlita dan Kak Andra, mengadukan nasib yang malang saat ini. Pulang dengan luka besar menyayat kalbu. Jam 3 sore, aku pura-pura mau pulang kampung. Aku berangkat minta antar temanku ke terminal. Hanya kepada anakku aku pamit berangkat. Sedangkan Naya berdiri menggamit daun PM2, dan terus memandangku dengan tangisannya. Sungguh, sebenarnya aku tak tega melihatnya, teringat bagaimana dia bersusah payah saat melahirkan anak pertama dan aku menangis mendengar keluhnya. Kala itu, kalau bisa diganti, biar aku saja yang merasakan sakitnya. Tetapi kukuatkan niatku, bahwa kepergianku kali ini hanya untuk mengelabuhi, biar aku punya dasar yang kuat untuk mengambil keputusan nanti. Paling lambat besok siang, aku yakin telah punya keputusan, bertahan atau harus kuceraikan. Sebab, seperti yang dikatakan Mbak Arlita, dia akan bermain di waktu pagi, saat rumah lagi sepi. Setelah bosan duduk-duduk di terminal, jam 9 malam aku naik ojek untuk pulang kembali. Kulihat rumah mertuaku sudah sepi dan lampu-lampu dalam sudah mati. Aku mengendap-mengendap lewat samping rumah menuju rumah Mbak Arlita yang menjorok ke dalam, di samping rumah mertua.
Seperti janji sebelumnya, rumah Mbak Arlita tidak dikunci sehingga aku bisa nyelonong masuk untuk memulai misi mata-mataku. Wow, memang bisa terlihat jelas apa yang terjadi di KMR Naya jika aku teropong dari balik jendela rumah Mbak Arlita. Malam itu aku hampir saja tak memejamkan mata, selain terus menguasai PR gerakan di KMR Naya, juga kepalaku terasa pening memikirkan apa yang bakal terjadi setelah nanti aku mendapati istriku benar-benar BR buat seperti yang aku duga. Tetapi hingga hampir subuh tiba, tak ada tanda-tanda, maka aku pun terlelap di sofa Mbak Arlita. Baru jam 8 pagi, setelah setengah jam yang lalu mertuaku berangkat ke pasar, kudapati bayangan Naya tengah asik di dalam KMR-nya. Kufokuskan mataku lewat lup sebesar lidi, tetapi cukup jelas melihat apa yang terjadi. Beberapa lama Naya BR solek ria, dengan daster tipis biru muda. Aku yang telah lama menahan rasa, sebenarnya tak kuat juga melihatnya. Ada ketegangan yang luar biasa, terus menggodaku, sampai akhirnya bayangan seorang lelaki tertangkap beji mataku. Hilang sudah fantasiku, dan kini beralih menjadi debaran jantung seperti tersulut api. Sungguh, sangat di luar nalar, begitu lelaki itu lingsung begitu mudahnya ia mendapat akses, dan anehnya Naya pun bisa melakoninya dengan orang lain, bahkan melebihi denganku sekalipun. Di antara gumpalan amarahku, aku masih sempat juga membuktikan ucapan Kak Andra bahwa istriku itu hebat sekali. Zahaen Naya memang bikin batinku meronta-meronta dan mungkin termiksa. Mereka makin tak terkendali. Nampaknya Nayalah yang lebih menguasai, dan kudapati cerita Mas Andra kalau nyanyian Naya sampai juga kerem ini. Sungguh, aku berada di antara percaya tak percaya. Pemandangan yang teramat langka, dan baru sekali ini aku melihatnya. Beberapa kali kutepuk pipi ini, sekedar meyakinkan pada diri sendiri, benarkah ini nyata atau sekedar bermimpi. Sekali lagi, suara-suara luapan emosi itu terdengar lagi. Sepertinya, Naya berikan semua pengalamannya, bahkan terkesan dia ingin memberi pelajaran pada kakaknya itu. Aku semakin taden, aku pun mengajak Mbak Arlita dan Mas Andra untuk sekedar menjadi saksi atas perbuatan Naya di pagi ini. Stop, tak usah ada yang beralibi, semua sudah jelas dan nyata terbukti, hari ini juga, Naya kau kucerai. Suara getarku untuk mengakhiri sandiwara ini. Kedua kak beradik itu kaget tiada terperi, Naya berusaha merengkuh kakiku, meminta maaf dan ampun kepadaku. Sudah, jangan sentuh aku lagi, karena talak telah aku jatuhkan, apalagi yang kamu inginkan, bukankah semua telah aku berikan? Tetapi kamu sendiri yang menginginkan semua ini diakhiri. Ku kemasi lagi barang-barang pribadiku dari dalam lemari di KMR itu. Beberapa surat-surat penting dan beberapa lembar uang sekedar buat ongkos perjalanan. Aku tak pedulikan lagi, Naya berkata dalam tangis derasnya. Aku hanya merasa jijik melihat mereka berdua yang duduk tak bisa bergerak dengan keadaan yang seadanya. Andai saja aku bisa terbang, ingin sekali rasanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Tapi aku ingat, angku entah di mana. Ku cari Rizky entah kemana bermainnya, ia pasti dititipkan di rem tangga. Puasin, kenyangin, semua yang kamu mau, semua itu sudah di luar tanggung jawabku. Aku datang ke sini dengan baik-baik, dan aku tinggalkan tempat ini juga dengan baik-baik. Aku tak mau keributan, dan memang tak ada lagi yang harus diributkan. Semuanya telah jelas, dan nyata adanya. Soal anak dan apapun yang kamu inginkan, bisa dibicarakan lain di kesempatan, tetapi hari ini kunyatakan semuanya telah berakhir. Ucapanku pada Naya, yang sekaligus juga didengar oleh kaknya. Aku bergegas meninggalkan rumah ini untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Meski hatiku seperti terir sembilu, tetapi perbuatan Naya telah menghapus semua cinta, kasih, dan sayangku. Aku pulang dengan langkah kaki seperti tak menginjak bumi. Malu, sakit, pedih, dan semua rasa menjadi satu. 5 tahun lamanya ku bangun rumah tangga ini dengan segala perjuangan dan pengorbananku yang luar biasa,
tetapi kini hancur berkeping-berkeping tiada sisa. Maafkan bapak ibuku, kini aku pulang dengan membawa kegagalan. Suara hati bercampur tetesan air mata di sepanjang perjalanan.